Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Umpama Kicau, channel yang konsisten membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Sehat ya semuanya? Dan gimana dengan burungnya? Saya harap sih burungnya udah pada enak gitu ya, sehingga saya tidak harus repot-repot untuk ngasih jawaban tentang keluhan-keluhan di burung kalian gitu. Jadi konten saya itu lebih ke memotivasi teman-teman supaya lebih semangat lagi gitu ya. Yang tadinya mungkin hanya main di tiket-tiket ya lakberan gitu ya. Terus nanti teman-teman punya semangat, punya keberanian untuk main di tiket besar gitu ya. Jadi enak ngobrol gitu ya. Tapi ya memang banyak ya, masih banyak sekali keluhan-keluhan yang masuk ya. Contohnya seperti mana ini? Ini dari Konco Tani Milenial ya, 3909. Punya saya kerja di awal tapi materi pendek-pendek, pertengahan banyak ngetem. Mungkin harus dikepar ya Om. Oke Om, coba saya pelajari dulu ya. Apa sih masalah di burungmu? Burungnya di awal dia ada respon ya. Cuma dia pendek-pendek untuk materi yang dikeluarkan. Apakah ini perlu dikepar gitu kan? Ya bisa jadi ya perlu dikepar, bisa jadi juga enggak gitu ya. Tapi secara umum ya, kalau aku pelajari nih di burungmu itu anggap saja gampangannya itu burung yang belum siap. Ya kan? Maksudnya belum siap gimana Om? Kalau lihat di sini ya, di mana burung yang biasanya kalau dia itu mengeluarkan materinya pendek-pendek di awal ya, ada kecenderungan burung itu tinggi di emosi. Dimana burung yang anggap saja nih burung udah nampil ya, tapi cenderung itu tinggi di emosi, ini biasanya burung itu main ya, durasi juga kalau memang tenaganya bagus dia main, tapi cenderung karena banyak respon gitu ya, terlalu sensitif, terlalu agresif, jadi banyak respon gitu. Sana bunyi dia cari, sana bunyi dia cari, akhirnya apa? Setiap dia mengeluarkan materi itu selalu patah-patah atau tidak tuntas, ya kan? Ya itu tadi bisa dikatakan burung yang dia punya kesiapan tarung, ya yang bagus, tetapi kecenderungan tinggi di emosi dia. Oke, gitu ya. Terus burung banyak ngetem. Burung banyak ngetem itu ya bisa karena burung itu kurang bagus di stamina, ya dan juga untuk tenaganya. Bisa juga kurang on atau burung kurang victor gitu ya. Burung yang kurang on ini teman-teman, ya kecenderungan burung itu jadi kurang respon. Burung itu banyak jeda juga, ya kan. Nah anggap saja begini, burung yang belum siap gitu ya. Di rumah oke lah, burung itu udah bunyi ya, sesekali juga udah ada bongkar materi ya. Terus burung itu bahkan udah gacor lah ya. Saya sering bilang pada teman-teman, burung gacor di rumah itu belum tentu di lapangan main enak. Gitu kan ya. Nah, yang perlu dipahami di sini, di mana burung yang digantangkan, yang dilombakan, ini kan murai batu yang dilombakan ini kan burung yang kita bentuk kan ya. Ya, kita juga perlu takar, enaknya ngomong itu gampangannya begitu. Jadi untuk birahi dan emosi ini didapat birahi dan emosi itu pas ya, pas atau ketemu topnya lah itu untuk dibawa ke lapangan. Oke. Kalau kita hanya bicara tentang birahi ya, burung gacor itu ya birahi. Tapi apakah birahi itu cukup untuk dibawa ke lapangan? Belum tentu. Begitu juga burung yang kalau di rumah itu sudah ada respon, kita goda ada respon, belum tentu juga emosi ini sudah cukup untuk kegantangan. Perlu kita jajaki di situ. Tapi paling tidak untuk dasar awalnya ya, di mana kita memperkirakan kita masih buta nih tentang burung kita yang kita rawat nih, ya kan? Kita temukan kan nanti setelah burung itu kita gantangkan, kurang lebihnya seperti apa, kita evaluasi, baru kita otak-atik atau kita setting. Kan begitu seharusnya ya. Nah, anggap saja burung di rumah itu sudah ada gacor, ada respon. Oke ya. Terus
kamu lihat respon itu bagus apa enggak. Ya kamu perlu takar juga. Setiap kamu coba untuk mungkin suarakan suara nada tinggi seperti mana sempritan atau pakai plastik atau bahkan ditepukin saja, dijenggongin, burung itu harus langsung respon. Artinya burung punya dasar kesiapan ini tadi. Nah, sewaktu di gantangan, kalau burung itu dikategorikan burung yang kurang di tenaga, ya, buruk di staminanya gitu ya. Di awal burung itu ada kerja. Burung itu kerjanya bagus, maksimal. Anggap saja untuk birahi dan emosinya udah pas nih. Maka burung itu juga akan bunyi, nggak patah-patah, bongkar materi, ya kan? Mainnya juga durasi. Nah, dikatakan burung yang kurang bagus di stamina dan tenaga itu tadi. Nah, nanti itu ada mungkin waktu ya. Kalau kita bicara stamina ini kan ketahanan tubuh untuk melakukan aktivitas dalam waktu tertentu kan ya. Nah, anggap saja 2 menit, 3 menit dia bunyi dengan durasi bagus ya. Terus tiba-tiba burung itu kayak ada kedodoran. Apakah dia mangap, apakah dia hanya ngetem, apakah dia hanya gerak sana sini gitu ya. Cuman nanti di sesi-sesi anggap aja di 8 menit ya berjalan lomba, dia bunyi lagi, main lagi itu ya. Bisa dia main kayak bagusnya kayak yang pertama, bisa jadi juga dia hanya main tapi apa ya teman-teman, walaupun tidak seperti mana di awal gitu ya, tapi dia tetap bisa mengeluarkan materi dan juga bisa mengimbangi ritme permainan lawan gitu kan. Ini bisa dikatakan burung yang kehabisan tenaga atau burung yang kurang bagus di stamina. Nah, kalau ini memang ini masalahnya gitu ya. Kita bisa mainkan tuh yang namanya umbaran atau keparan, atau kita bisa latihan fisik untuk membentuk stamina ya. Itu untuk staminanya. Jadi ketahanan tubuh, daya tahan tubuh itu tadi untuk bisa main dalam waktu anggap aja 10 menit nih gitu kan ya. Dia tanpa jeda, nggak main ngedur gitu kan. Itu urusannya dengan stamina. Tapi stamina ini juga harus didukung dengan adanya tenaga. Nah, tenaga itu dapatnya dari nutrisi. Ya, bahan bakarnya itu tetap makan. Ya, biasanya pemain itu akan setut. Ya, setutnya macam-macam tuh. Ada yang setut pakai kroto, ada yang setut pakai jangkrik, ada juga setut pakai ulat Hongkong. Nah, sekarang pertanyaannya, Om, aku buta soal itu, Om. Kenapa kok beda-beda? Anggap saja begini, selain menambahkan tenaga atau menambahkan bahan bakar gitu ya, lebih spesifiknya dari jenis EF yang kita berikan, contoh kayak jangkrik. Anggap aja jangkrik itu untuk tenaga, karena dia agak lama untuk menaikkan birahi. Oke ya. Kalau di kroto itu selain dia dapatkan tenaga, dia juga untuk menambah birahi juga. Artinya memang ini diperlukan juga untuk beberapa burung ya, pemain juga itu menggunakan kroto itu supaya apa? Yang settingan harian itu berbentuk flat gitu ya. Yang penting kondisinya bagus. Nah, sewaktu disiapkan lomba supaya burung lebih respon lagi gitu ya. Burung lebih agresif lagi ya. Burung itu kan perlu juga ada naiknya hormon testosteron kan ya. Nah, yang cepat untuk meningkatkan hormon testosteron itu atau untuk meningkatkan birahi ini tadi bisa lewat kroto. Gitu. Nah, terus kalau ulat Hongkong gimana Om Sanda? Dianggap nih burungmu itu kayaknya udah dapat nih birahi udah bagus, tapi pengen burung lebih agresif lagi, lebih emosi lagi, ya. Ya, kita bisa manfaatkan ulat Hongkong itu karena ulat Hongkong itu tinggi akan lemak gitu ya, sehingga apa? Ini akan menaikkan suhu tubuh burung kita. Itu Om ya, kalau memang bisa dikatakan ini tadi masalahnya karena stamina dan tenaga. Oke, gitu ya. Nah, kalau masalahnya lain seperti mana burung kurang fikter. Gitu, belum siap nih untuk birahi dan emosinya, belum pas untuk dibawa ke gantangan. Nah, ngolahnya gimana? Ya ngolahnya nanti di rawatan harian. Rawatan harian ini coba kita naikkan lagi untuk tensi rawatannya. Rawatan-rawatan seperti apa nih yang bisa menaikkan tensi di burung kita, sehingga burung kita itu mendapatkan naiknya birahi dan emosi. Atau kita lebih mudahnya gitu teman-teman ya, kecenderungan untuk rawatan yang kita kasih itu untuk meningkatkan hormon testosteron. Ya, contohnya nih,
Yang tadinya harianmu mungkin tidak memakai kroto, kamu bisa pakai kroto, ya. Anggap aja karena ini kita bicara settingan harian, kroto itu kita kasih nggak usah tiap hari. Kroto itu kamu kasih hanya seminggu 2 kali, oke, seperti itu. Terus untuk supaya burung itu naik nih hormon testosteronnya itu dengan rawatan itu bisa kamu berikan penjemuran mulai dari pagi. Ingat ya, itu krusial sekali teman-teman ya. Beda memang ya. Burung yang kamu jemur yang kadang-kadang jam 9, kadang-kadang jam 8, kadang-kadang jam 7, artinya sudah matahari sudah terik gitu ya. Ya beda cerita kalau kamu daerah Aceh gitu ya, mungkin jam 7 baru ada sinar matahari kuning. Ya, jadi itu juga menyesuaikan. Saya akan lebih mudahnya kalau kamu saya jawab hanya saya bicara hanya sinar matahari pagi gitu ya. Ya, pagimu di sini di Aceh beda cerita gitu kan ya. Di Jawa Barat ya, di Jawa Timur, mungkin juga di Bali beda cerita gitu. Tapi kalau gampangnya itu tadi lebih spesifiknya adalah sinar matahari yang masih kuning, yang masih pagi banget itu, ya kan? Nah, itu memang diyakini satu untuk penyerapan vitamin D dan itu juga ada hubungannya untuk meningkatkan hormon testosteron. Itu kalau kita pakai rawatan, oke ya? Jadi itu Om, kalau dirasa burungmu kok memang dikatakan belum siap ya secara birahi dan emosi, untuk Victornya aja belum keluar, burung belum siap untuk digantangkan, maka kamu perlu tingkatkan ini ya. Seumpama nih ya, anggap aja burung yang belum siap ya secara birahi dan emosi ini tadi, terus burung kamu kepar, yang terjadi apa? Yang terjadi dia akan drop untuk birahinya. Burung itu akan kecenderungan galak saja. Nah, di saat burungmu hanya galak saja yang terjadi, mungkin karena memang ada sedikit birahi di situ, burungmu di awal ada respon, tapi kebanyakan nantinya di belakang itu burungmu mainnya akan nakal. Kalau dia main, karena terlalu tinggi itu untuk emosinya. Ya kan? Bagus di tenaga, bagus di stamina, tapi kesiapan birahi dan emosi itu tadi tidak ada, juga burungmu pasti nggak kerja. Burung bisa kerja, ya kan? Itu karena itu tadi teman-teman. Ada meningginya hormon testosteron ini kan hormon kejantanan ya. Arahnya burung ini tadi, kalau dia meninggi hormon testosteronnya, maka burung itu akan punya semangat tarung nanti. Ya, hormon testosteron ini ya memang dia kompleks gitu ya, tapi untuk ukuran burung jantan ya diawali dari birahinya. Oke, maka saya katakan kan birahi itu sangat penting. Soal burungmu nanti di lapangan itu mainnya kurang lebihnya seperti apa, kita imbangi dengan rawatan. Anggap aja burung udah dapat nih birahinya, kecenderungan, anggap aja kecenderungan dengan birahinya, maka kita imbangi dengan emosinya. Begitu. Ya gitu ya. Nah, kalau yang kamu tanyakan ini tadi, permasalahan burungmu kebetulan karena memang dia kurang nih di kesiapan birahi dia gitu ya. Kalau kamu kepar, ya nggak ketemu malahan ya. Ngaco itu malahan ya. Burungmu tambah nggak kerja nantinya. Gitu. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.